Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin dari Ekonomi Syariah 3, NIM E2019-2119. Di sini saya akan menganalisis 3 video dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama tentang uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Uang yang pertama uang logam, yang kedua uang kertas. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama uang karton, yang kedua uang giral. Jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama uang peru, yang kedua uang tenda. Fungsi asli uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan. Fungsi turunan uang. Yang pertama sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran hutang, yang ketiga uang sebagai penimbun kekayaan, yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah perangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenisnya di sini ada 2. Yang pertama kebijakan moneter ekspansi, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama menyandarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua menjaga kestabilan harga. Yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapat. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama operasi pasar terbuka, yang kedua kebijakan diskon, yang ketiga kebijakan cadangan kas, yang keempat kebijakan kredit ketat, yang kelima kebijakan dorongan moral, yang keenam penyesuaian tingkat suku bunga, dan yang terakhir inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang pertama inflasi merayap, yang kedua inflasi menengah, yang ketiga inflasi tinggi. Inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama inflasi permintaan, yang kedua inflasi penawaran, yang ketiga inflasi berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama secara alami, yang kedua disebabkan oleh kesalahan manusia. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama pada fungsi tabungan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi untuk perhitungan. Yang kedua melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.